Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama kali saya pada bulan Ramadan ini. Jadi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankannya. Dan semoga puasanya diterima sebagai amal ibadah, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Amin. Ini anak burung puyuh yang masih berusia 10 hari. Sudah saya pindahkan ke kandang petelur atau lantai miring. Dengan begini, anak burung puyuh akan lebih sehat daripada terlalu lama di dalam kotak pemanas. Dan seiring dengan bertambahnya jumlah populasi burung puyuh, maka kandang burung puyuh baru mulai saya tambah. Ini adalah kandang burung puyuh yang belum selesai, hanya selesai berupa kerangkanya saja. Dan selanjutnya hanya memasang kawat lantai, kawat dinding, dan penutup berupa sak bagian atas. Tentunya yang pertama kali yang perlu kita pasang adalah kawat bagian lantai. Untuk memasang kawat bagian lantai supaya mudah, dua kayu bagian depan bawah tempat keluarnya telur jangan dahulu dipasang. Kawat yang saya gunakan untuk lantai dan juga dinding itu menggunakan semuanya kawat hijau. Ini satu roll kawat hijau dengan harga Rp120.000 per 10 meter. Mengapa saya menggunakan semua kawat hijau pada kandang burung puyuh telur ini? Karena kawat hijau itu lebih tahan karat, juga harganya lebih murah dibandingkan dengan kawat putih. Inilah dua kayu bagian tempat keluar telur, jangan dahulu dipasang sebelum kawat lantai itu kita pasang. Jika kedua kayu penyangga ini kita pasang sebelum kita memasang kawat lantai, maka nantinya kita akan mengalami kesulitan untuk memasang kawat lantai. Kawat lantai semuanya dipasang pada bagian paling bawah dari kayu kerangka lantai kandang ini. Jadi posisi dari kayu rangka lantai ini semuanya dalam posisi sejajar. Itu berfungsi supaya suatu saat apabila kandang ini perlu perbaikan pada bagian lantai, maka kita hanya perlu untuk membongkar pada kawat bagian lantainya saja. Lalu langkah berikutnya yaitu memotong kawat sesuai dengan ukuran rangka lantai dari kandang puyuh petelur ini. Dan yang sangat penting sekali untuk diingat sebelum memakukan kawat ini ke lantai rangka kandang, perhatikan posisi kawat yang ada pada bagian paling atas, yaitu memposisikan alur arah dari kawat pada bagian paling atas ini sesuai dengan arah kemiringan kandang, supaya telurnya nanti mudah untuk menggelinding keluar. Setelah posisi kawat sudah benar, maka pakukan ke 4 ujung dari potongan kawat ini ke ujung-ujung dari kerangka kandang ini supaya membentuk sudut siku-siku yang benar. Jika sudah selesai memakukan kawat lantai ke kerangka lantai dengan menggunakan paku 3/4 inch dengan jarak sekitar 5 cm, selanjutnya kita memasang kayu penyangga tempat keluar telur pada posisi bagian paling bawah. Kayu ini berfungsi untuk menjaga supaya burung puyuh tidak bisa keluar dari lubang ini. Karena jika tidak dipasang kayu penyangga ini, maka kawat akan menjadi lentur sehingga burung puyuh akan mudah keluar dari lubang telur ini. Juga paku yang kita pakukan pada kayu penyangga pada bagian bawah ini jangan terlalu terbenam. Nah, harus seperti ini, harus ada
sisa sedikit supaya nanti saat sewaktu ada perbaikan dari lantai ini, kayu penyangga ini bisa dengan mudah untuk dilepaskan kembali dengan menyongkel atau mengungkit dari paku yang ada sisa dari ujungnya ini dengan menggunakan palu atau linggis. Setelah kayu penyangga bagian bawah tempat keluarnya telur terpasang, lalu pakukan kawat lantai ke kayu penyangga pada bagian bawah tersebut supaya kawat pada bagian depan tempat keluarnya telur ini kawatnya akan menjadi lebih kencang lagi sehingga telur akan lebih mudah untuk menggelinding keluar. Dan setelah itu memasang kayu penyangga tempat keluar telur pada bagian atasnya seperti ini. Tetapi sebelum dipasang, ukuran dari lubang tempat keluar telur ini jangan terlalu besar, cukup dibuat lubang seukuran telurnya saja, sekitar 3 cm. Jadi jika ukuran lubang tempat keluarnya telur ini terlalu besar, maka kayu penyangga bagian atas ini perlu dipahat sedikit sedalam setengah cm sehingga tempat keluarnya telur ini nantinya akan pas sekitar 3 cm. Jika sudah pas, maka kayu penyangga tempat keluar telur bagian atas ini bisa segera kita pakukan. Lalu langkah terakhir untuk memasang kawat lantai ini yaitu memasang klam berupa bambu, sehingga kawat lantai ini akan lebih kencang lagi. Dengan demikian diharapkan masa pemakaian dari kandang burung puyuh ini, terutama pada bagian lantai ini, akan lebih lama lagi. Pemasangan klem atau penjepit pada bagian kawat lantai sudah selesai. Sedangkan untuk bagian sisi bagian rak penampung telur itu tidak perlu dipasang klam, karena di bagian tersebut tidak memerlukan beban yang cukup besar. Yang menahan beban yang cukup besar hanya pada bagian lantai, pada bagian dalam. Pemasangan kawat pada dinding pada bagian depan itu dipasang di sebelah luar dari rangka, sedangkan pada bagian sisi samping dan kanan juga belakang, posisi kawat berada pada posisi bagian dalam dari rangka kandang burung puyuh ini. Itu supaya bertujuan untuk mencegah supaya kotoran tidak menyangkut pada rangka kandang ini. Dan inilah tampilan kandang burung puyuh ini sudah selesai, baik itu pada bagian lantai, bagian sisi samping maupun penutup pada bagian lantainya. Dan inilah kandang burung puyuh yang selesai sudah saya buat tadi. Nanti akan saya tempatkan anak burung puyuh ini yang pada saat ini sudah berusia sekitar 15 hari. Dari dalam kandang ini sudah sangat padat sekali, sudah layak untuk dipecah menjadi 2 bagian. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.